Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Oktaviani, NIM 7101422001 dari Rombel PAKTA 2022. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai model pembelajaran Number Hits Together. Apa sih model pembelajaran Number Hits Together itu? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, aku jelasin ya. Model pembelajaran Number Hits Together itu adalah jenis pembelajaran yang tergolong ke dalam model komparatif yang tujuannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 7 langkah. Yang pertama itu adalah penomoran, yaitu siswa akan diminta untuk menghitung 1-5 dalam satu kelompok itu akan dikelompokkan sesuai dengan nomornya nanti. Contohnya, nomor 1 berkelompok dengan angka 1. Selanjutnya di dalam kelompok itu nanti akan dibagi lagi nomor sehingga satu kelompok mempunyai nomor yang berbeda-beda. Langkah yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa dan akan dijawab sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, langkah yang ketiga ada berpikir bersama. Pada fase ini, siswa dituntut untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan pendapat-pendapatnya terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan guru. Untuk langkah yang keempat yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Pada fase ini, guru akan memilih kelompok secara acak terkait dalam satu kelompok itu. Contohnya, pada kelompok 1 yang ditunjuk adalah nomor 3. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah penilaian dan pemberian tanggapan. Pada fase ini, guru akan meminta siswa lainnya untuk menanggapi jawaban dari siswa yang tadi sudah menjawab. Langkah yang keenam adalah kesimpulan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antar siswa, guru akan menyimpulkan terkait jawaban dari peserta didik yang tadi. Yang ketujuh ada evaluasi. Guru akan memberikan tes back secara tertulis atau lisan untuk mengetahui apakah siswa-siswinya sudah paham atau malah tidak paham sama sekali. Nah, setelah aku jelasin langkah-langkahnya, aku juga mau jelasin nih kelebihan pembelajaran Number Hits Together itu. Yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Terus yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. Yang kelima, meningkatkan rasa saling memiliki. Yang keenam, terakhir, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Untuk kekurangan pembelajaran Number Hits Together itu adalah 1. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada memungkinkan nomor yang sudah dipanggil akan dipanggil kembali. Yang ketiga, tidak semua anggota kelompok akan dipanggil oleh guru. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami langkah-langkah model pembelajaran Number Hits Together, maka saya akan memberikan contoh terkait model pembelajaran ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Gimana nih kabarnya? Mukanya pada happy-happy semua ini kelihatannya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu. Oke, untuk materi hari ini adalah bisnis digital. Apa sih itu bisnis digital? Kalian tahu nggak bisnis digital itu apa aja? Terus contohnya seperti apa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, maka saya akan membagikan kelompok menjadi 5. Baik murid-murid, silahkan kalian berhitung dari 1-5. Kemudian, angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 berkumpul dengan angka 2, lalu angka 3 berkumpul dengan angka 3, selanjutnya angka 4 berkumpul dengan angka 4, lalu yang angka 5 berkumpul dengan angka 5. Oke, sudah semua? Sudah bergabung dengan angka sesuai dengan urutannya tadi? Oke, di dalam satu kelompok ini, saya akan kembali membagi nomor, sehingga dalam satu kelompok ini akan memiliki nomor yang berbeda-beda kembali. Oke, untuk kelompok 1 mendapatkan materi pengertian bisnis digital,
Lalu untuk kelompok 2 mendapatkan materi jenis bisnis digital. Selanjutnya kelompok 3 yaitu mendapatkan materi kelebihan bisnis digital. Lalu kelompok 4 mendapatkan materi cara memulai bisnis digital. Lalu kelompok 5 mendapatkan materi konsep bisnis digital. Baik, apakah kalian sudah paham semua tentang materi-materi yang sudah saya berikan kepada kalian untuk kalian diskusikan? Saya beri waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi, lalu nanti kalian sampaikan hasil diskusi kalian itu. Waktu kalian untuk berdiskusi sudah cukup. Selanjutnya saya akan memanggil dari kelompok 2 dengan nomor hit 2. Silahkan. Jenis bisnis digital yaitu yang pertama marketplace. Marketplace adalah sebuah bisnis digital di mana pemilik usaha menyediakan sarana bagi orang lain untuk berjualan di platform milik mereka. Yang kedua ada e-commerce. Jenis ini sering dianggap sama dengan marketplace, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Bisnis digital e-commerce dilakukan langsung oleh perusahaan atau produsen dengan menyediakan produk sekaligus memasarkan produk buatan mereka. Oke, itulah tadi jawaban dari teman-teman kita semua, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bisnis digital itu sebuah bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk mengoperasikan dan mengembangkan sebuah bisnis. Macam-macam bisnis digital, ada marketplace, e-commerce, dan on-demand. Cara memulai bisnis digital yaitu tentukan ide bisnis dan produk yang akan ditawarkan, lalu pilih strategi bisnis yang terencana. Kemudian, pilihlah teknologi yang tepat. Nah, itu kesimpulan mengenai materi pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu evaluasi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya, silahkan angkat tangan ya. Yang pertama, apa sih bisnis digital itu? Yang kedua, contohnya bisnis digital itu apa aja ya? Terus yang terakhir, yang ketiga, kelebihan bisnis digital itu apa aja? Bisnis digital itu sebuah bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk mengoperasikan dan mengembangkan sebuah bisnis. Contoh bisnis digital itu toko online, dropshipper, penerjemah, dan jasa pembuatan konten. Dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, penjualan produk atau jasa lebih naik secara signifikan, biaya promosi lebih ekonomis karena disebar melalui media sosial, data operasional bisnis yang lebih akurat karena menggunakan software. Itulah tadi jawaban dari teman-teman sekalian. Terima kasih kepada 3 orang yang tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat dan semoga tidak lupa ya teman-teman. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.